Hai teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Esriana di sini. Jadi seperti yang kalian lihat, hari ini baju aku sangat formal, guys. Aku mau ngapain ya hari ini ya? Hari ini tuh hari spesial bagi aku karena hari ini tuh aku mensetsu shushaku katsudo. Yeay. Jadi ini tuh mensetsu tahap 2. Yang tahap pertama itu lewat online, lewat Zoom gitu, dan aku gokaku, puji Tuhan. Dan sekarang itu mensetsu tahap 2 itu aku langsung datang ke kantornya yang ada di Shinagawa, Tokyo. Dari rumahku itu sekitar 1 jam naik kereta. Jadi ntar mensetsu itu sekitar jam 2. Ini masih sekitar jam setengah 11. Jadi aku mau bikin video dan aku juga mau latihan lagi cara ngetuk pintu. Dan aku juga udah belajar dari minggu lalu kayak pertanyaan-pertanyaan yang bakal ditanyain apa, dan mungkin ini aku akan spill juga nanti di video berikut yang mungkin ya untuk kalian yang mau shushoku katsudo juga mungkin yang di Jepang juga bisa belajar dari pengalaman aku juga. Jadi tanpa berbasa-basi lagi langsung aja kita mulai videonya. Jadi guys, by the way aku sambil grooming juga ya. Tadi aku udah make up. Ini make up keseharian aku aja sih. Kan sekarang aku mau grooming rambut. Ini poninya pengen aku pakein Maigami Kipu. Jadi supaya poni aku tuh nggak goyang-goyang gitu. Terus aku spray juga. Terus si rambut aku bakal aku ikat ke belakang kayak gini guys. Karena emang harus diikat sih biar lebih rapi gitu kan. Cuma ini aku masih gerai aja. Ini aku pakai hair care, ini aku biasanya pakai cuticle bone. Jadi karena rambut aku lumayan kering gitu kan, jadi kadang-kadang aku pakai ini. Jadi kita langsung ngomong tentang mensetsu ya, tentang shushoku katsudo di Jepang. Biasanya itu orang-orang di Jepang itu udah dapat kerja gitu dari bulan 6 kemarin, dari Natsu gitu. 1 tahun sebelum masuk kerja itu biasanya udah dapat kerja. Tapi ini aku masuk kategori orang yang telat. Tapi nggak apa-apa, yang penting masih ada waktu kan untuk usaha. Jadi aku itu apply di perusahaan Hoikuen. Hoikuen itu kayak perusahaan penitipan anak di Jepang gitu. Karena kan banyak kan orang tua ibu-ibu Jepang yang sibuk kan. Jadi anaknya dititipin gitu. Tapi aku apply itu di bagian Kaigai Egyo atau Overseas Marketing. Jadi perusahaan yang aku apply ini, kenapa aku apply ini? Karena perusahaan ini itu kayak lebih fokus gitu loh, cari orang Indonesia yang bisa bahasa Jepang dan yang bisa dikasih posisi untuk tanggung jawab di bagian Indonesia gitu. Jadi kayak lebih sering shucho ke Indonesia gitu loh. Jadi aku sangat tertarik sama pekerjaan ini karena aku bisa juga sering kayak ibaratnya pulang kampung juga nanti ke Indonesia dengan gratis, dibiayain sama kantor, tapi versi kerja gitu. Jadi karena aku emang pengen perusahaan yang ada hubungannya Indonesia Jepang. Itu sih poin aku dalam cari kerja di Jepang ini. Karena kan aku emang pengennya basicnya di Tokyo gitu, tapi aku pengen juga tetap bisa pulang ke Indonesia atau bisa juga ditempatin di Indonesia gitu. Karena kan aku mungkin pengen kerja di Jepang itu sekitar 3-5 tahun. Tapi kalau misalnya aku kerja di perusahaan yang kayak gini, misalnya aku bisa ditempatin sebagai tantosha atau sebagai penanggung jawab di Jakarta, mungkin aku bisa lebih lama gitu. Mungkin bisa emang terus-terusan kerja di sini. Aku pengennya gitu, teman-teman. Jadi emang aku sangat-sangat tertarik banget sama perusahaan ini. Makanya ini semoga aku bisa dapat pekerjaan ini gitu. Karena kalau aku udah bisa dapat pekerjaan ini, aku bener-bener udah tenang gitu. Kalau udah sayo saretara, mochiron anshin ni natte, yappari この会社に入りたいなって思って合格できますように皆さんの応援もいただいたら幸いです。Oke guys, mungkin aku akan spill juga ke kalian contoh jiko shokai atau perkenalan diri ala shushoku katsudo. Ini versi aku ya guys. Jadi kayak ini hal yang pasti akan ditanyain gitu. Kalian mau singgaku, mau lanjut kerja, mau lanjut kuliah, itu pasti bakal ditanyain jiko shokai. Jadi poinnya itu kayak asal kalian dari mana, kalian datang ke Jepang itu tahun berapa, terus sekarang lagi ngapain, kerjaannya, kesibukannya, terus ada di masa depan kalian mau ngapain gitu. Jadi aku akan kasih contoh juga, ini punya aku, jiko shokai aku, mungkin bisa jadi referensi juga bagi kalian. Oke. Hajimemashite, Esther Riana to omoishimasu. Indonesia 出身です。去年の3月、日本に来ました。現在、横浜にある日本語学校で日本語を勉強しています。将来、人材交流を支える日本とインドネシアの架け橋になりたいと思います。本日、どうぞよろしくお願いいたします。
Jadi kurang lebih begitu. Kalau untuk Jiko Shokai-nya, by the way ini aku pakai Diane Maigame Kipu. Ini salah satu hack orang Jepang, karena cewek Jepang kan rambutnya nggak pernah ya goyang-goyang ya guys. Mau diterpa angin sebadai apapun, dia nggak akan pernah goyang, nggak pernah terhempaskan. Jadi ini sangat penting gitu. Oke. Jadi itu salah satu contoh Jiko Shokai yang bisa kalian contoh juga. Kalau kalian mau Shingaku atau Shushoku, bisa zehi zehi tsukatte mitara ii janai kana to omoimasu. Jadi hari ini kalian akan temanin aku ikut interview ke Shinagawa. Let's go! Oke guys, sekarang ini kan poni aku udah aku benerin tadi, dan sekarang aku mau rapihin ini, apa namanya, bagian atas kepala gitu supaya nggak berantakan juga. Ini pakai Kipu, ini mereknya itu Kao. Jadi ini langsung aku spray aja. Ini udah aku sisir juga, jadi bisa di spray. Ini rambut nggak bakalan, anak rambut nggak bakal berdiri jadinya. Aku bakalan kuncir sih rambut. Sebenarnya sih kayak gini mungkin ya, kuncir bawah kali ya, kuncir agak atas kali ya, gitu deh guys. Mungkin kuncir lebih bagus, lebih rapi. Tekimasu. Kita udah mau nyampe. Oke. Kiri-kiri banget ini. Sisa 20 menit lagi. Yahoo. Selesai.終わった面接。終わった。Hai teman-teman semuanya, aku udah selesai interview dan aku udah beli kopi dari Lawson. Ada patoka. Yeay. 今日一日お疲れ。